Shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Wow, puji Tuhan. Kak Sri saat ini sangat seneng banget karena sekarang ditemenin sama Kak Clara, Kak Nando, di belakang juga ada Ko Jimmy dan Ko Ferry. Kita semua sangat seneng karena siang hari ini kita akan memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah semangat? Pastinya udah siap ya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau sungguh-sungguh saat siang hari ini berdoa kepada Tuhan. Kita ikuti Kanando untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik? Yeay. Kurang semangat sekali lagi ya. Masih semangat adik-adik? Yeay. Saat siang hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Yuk kita siapkan hati. Kasih ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri saat siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan ya.
Halo adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Sri undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita mau sungguh-sungguh saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita puji nama Tuhan, kita sembah Dia, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Kita ulangi lagu pujian ini dari awal. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Kita angkat tangan kita adik-adik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang Ku naikkan syukurku. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Bapa. Besar setiamu. Beri kemuliaan buat nama Tuhan adik-adik. Yuk kita belajar menyembah Tuhan saat siang hari yang indah ini. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita belajar menyembah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa buat firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan mendengarkan Kayaya untuk berdoa firman Tuhan. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kami boleh lagi ingin bertumbuh Tuhan. Sertai kami, beri kami hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali pada hari Minggu ini Kakak Carolina bisa menyapa adik-adik sekalian kembali lewat firman hari ini. Siapa yang rindu untuk mendengar firman Tuhan? Wah, pasti semuanya rindu ya adik-adik ya. Walaupun situasi kita sekarang masih belum bisa bertemu, tapi adik-adik harus selalu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang ingin kakak sampaikan pada hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12-20. Yohanes itu perjanjian baru. Dan firman Tuhan kali ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12-20. Judul firmannya adalah Yesus adalah terang dunia. Dulu kita pernah kan dengar lagu Yesus terang dunia, dia dari surga. Gitu. Siapa yang masih ingat lagunya? Masih banyak yang ingat. Dan adik-adik pernah nggak ngalamin di rumah misalnya pernah lampu pas malam-malam semuanya padam? Takut nggak adik-adik? Pasti ada yang takut, tapi ada juga yang berani. Ada yang nggak yang berani sendirian mati lampu tiba-tiba pas malam pas papa mama nggak ada? Pada takut kan? Kadang lampu kamar mandi juga mati, kita takut ya adik-adik. Karena apa? Karena kita nggak bisa hidup dalam kegelapan. Dan pada judul nasi ini adalah Yesus adalah terang dunia. Adik-adik, kakak tadi tanya, siapa di sini yang merasa nyaman kalau sekitarnya itu gelap semua? Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya pas malam-malam jalan sendiri, nggak ada lampu, nggak ada penerangan apapun, nggak bisa ngelihat apapun. Coba bayangkan kalau misalnya matahari sudah tenggelam di barat, terus satupun nggak ada cahaya di bumi ini. Kita bisa hidup nggak adik-adik? Semuanya akan gelap dan kita nggak bakalan bisa melihat mama papa, nggak bakalan bisa melihat benda, nggak bisa melihat mainan kita di mana ya adik-adik, ya pasti gelap sekali ya. Nah, melalui nats ini Yesus menyampaikan firman ini sebagai Yesus adalah terang dunia saat Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Dia berkata, Tuhan Yesus adalah terang bagi semua orang. Akulah terang dunia
Dan nanti kakak Carolina akan bikin tugas ya buat adik-adik. Nasihat gini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nanti kakak jelasin ya gimana cara bikinnya kayak gini ya adik-adik ya. Kita bahas dulu firman-Nya. Yesus adalah terang dunia. Dan bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk memberi terang bagi kita orang-orang berdosa. Agar kita orang-orang berdosa tidak hidup lagi dalam kegelapan adik-adik. Jadi kita hidup dalam terang. Dan kalau bisa adik-adik dan kakak juga bisa menjadi terang bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Artinya hidup dalam kegelapan bukan gak ada lampu di rumahnya ya adik-adik ya. Jangan nanti misalnya rumah si itu gelap, tiba-tiba bawa lampu ke situ. Gelap dalam arti ini adalah orang-orang yang masih belum mengenal Yesus dan masih hidup dalam kegelapan. Masih hidup dalam kegelapan atau hidup dalam dosa ya adik-adik ya. Dan caranya bagaimana tadi agar kita hidup dalam terang sama seperti Yesus adalah dengan cara apa adik-adik? Mengikuti Yesus. Berarti cara kita untuk mendapat terang hidup adalah kita harus mengikuti Yesus dulu. Kalau kita nggak mengikuti Yesus, hidup kita masih dalam kegelapan ya adik-adik ya. Nah sekarang kakak jelasin tentang aktivitas kali ini. Kakak Carolina punya gambar. Nanti kakak Carolina punya gambar lampu, gambar Tuhan Yesus dan gambar natsnya. Nanti ada keterangannya di dalam satu kertas utuh. Adik-adik gunting bagian yang sudah diberi garis putus-putus masing-masing dan tempelkan gambar Tuhan Yesus di dalam bohlamnya, di dalam lampunya ya adik-adik ya. Dan gunting di bagian sini lagi. Dan gunting bolongin lagi di bagian sini. Kalau adik-adik punya pita atau apa yang bisa digantung di sini yang lucu gitu, boleh digantung begini adik-adik ya. Jadi nanti bakalan ada keterangannya di kertasnya, gambar gunting itu gunting semuanya. Ikuti polanya. Terus gambar Tuhan Yesus, gambar gunting juga mengikuti pola gambar Tuhan Yesus, gunting juga mengikuti gambar natsnya. Nanti tempelkan di dalam bohlamnya Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus ditempelkan, dan ini melambangkan Yesus adalah terang dunia. Arti lampu di sini adalah Yesus adalah terang dunia. Dan ditambah lagi dengan nats ayat emasnya, yaitu akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Sekarang kata kakak Carolina tadi, kalau kita mau hidup dalam terang, kita harus mengikuti teladan Yesus. Berarti menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang lemah lembut, seperti buah-buah roh ya adik-adik ya. Saya percaya, kakak Carolina percaya, adik-adik akan tumbuh sebagai terang dunia, sebagai anak-anak terang yang memberikan terang bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau adalah terang dunia Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti Engkau dan meneladani Engkau, agar kami hidup dalam terang Tuhan, dan agar kami bertumbuh menjadi anak-anak terang, dan agar kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami yang hidup dalam kegelapan. Sertai Tuhan kami, sertai kami senantiasa, sertai adik-adik kami dalam tumbuh kembangnya. Biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu, berkat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Adik-adik angkat tangannya. Kita akan doa berkat. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai adik-adik, sehingga kalian bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.